Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulprinindila Habu dengan NIM 9214191444. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Langsung saja pada pengertian aset tetap. Aset tetap atau aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, kriterianya di sini terbagi atas dua. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Selanjutnya, ada materi tentang selanjutnya, yaitu sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Kemudian di sini ada perolehan aktiva. Yang pertama itu ada pembelian aktiva, yang kedua ada perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga ada perolehan dengan pertukaran, yang keempat ada perolehan dengan membangun sendiri, yang kelima itu ada perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Kemudian di sini ada pembelian aktiva. Di sini ada pembelian dalam negeri dan juga pembelian impor dari luar negeri. Selanjutnya ada pembelian aktiva, pembelian dalam negeri. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, jurnalnya itu ada dua, yaitu yang pertama, jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pada tanggal 1 Januari dengan keterangan kendaraan sebesar 200 juta di debit. Kemudian ada pajak masukan 20 juta di debit dan kas atau bank itu sebesar 220 juta di kredit. Kemudian ada jika PT Sisi adalah non PKP dengan jurnal pada tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan kendaraan sebesar 220 juta di debit dan kas atau bank sebesar 220 juta di kredit. Kemudian selanjutnya pembelian aktiva, pembelian impor dari luar negeri. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu yang pertama ada, jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API, dengan jurnal pada tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan peralatan kantor sebesar 150 juta di debit, PPN masukan sebesar 15 juta di debit. Nah, PPN masukan ini didapat dari 10% dikali 150 juta, maka hasilnya 15 juta. Kemudian ada PPH 22 dibayar di muka sebesar 3.750 di debit. 3.750 didapat dari 2,5% dikali dengan 150 juta. Kemudian ada kas atau bank sebesar 168.750 di kredit. Jurnal selanjutnya yaitu jika PT Sisi adalah non PKP yang mempunyai API dengan jurnal pada tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan peralatan kantor sebesar 165 juta di debit. Peralatan kantor didapat dari 110% dikali 150 juta, maka hasilnya 165 juta. Kemudian pada PPH 22 dibayar di muka itu sebesar 3.750 di debit. 3.750 ini didapat dari 2,5% dikali 150 juta, maka hasilnya yaitu 3.750. Sedangkan pada kas atau bank itu sebesar 168 juta 750.000 rupiah itu di kredit.
eh jurnal selanjutnya itu di jurnal yang selanjutnya itu ada jurnal yang ketiga. Jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai API dengan tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan peralatan kantor sebesar 150 juta di debit, pajak masukan sebesar 15 juta di debit, dan PPh 22 dibayar di muka sebesar 11 juta 250 di debit. Nah, 11 juta 250 ini didapat dari 7,5% dikali dengan 150 juta, maka hasilnya yaitu 11 juta 250. Sedangkan pada keterangan kas atau bank itu sebesar 176 juta 250 itu di sebelah kredit. Nah, pada jurnal selanjutnya yaitu jika PT Sisi adalah non PKP dan tidak mempunyai API, maka jurnalnya yaitu dengan tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan peralatan kantor sebesar 165 juta. 165 juta didapat dari 110% dikali dengan 150 juta, maka hasilnya adalah 165 juta. Kemudian PPh 22 dibayar di muka itu sebesar 11 juta 250. 11 juta 250 didapat dari 7,5% dikali dengan 150 juta, maka hasilnya yaitu 11 juta 250. Sedangkan keterangan selanjutnya yaitu kas atau bank, dia sebesar 176 juta 250 ribu itu di kredit. Selanjutnya di sini ada perolehan gedung sewa guna usaha. Nah, yang pertama itu ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing. Yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating leasing. Selanjutnya ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing. Kegiatan SGU digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kemudian yang kedua itu ada masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, itu 3 tahun untuk barang golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan atau SE 10 garing PJ 42 garing 1994 JO SE 129 garing PJ garing 2010. Kemudian yang ketiga ada perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Selanjutnya itu ada perlakuan perpajakan untuk lessor dan lisi. Nah, pada bagian lessor ini terdapat pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah dengan bunga. Yang kedua, penghasilan bukan objek PPh 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang ketiga itu ada beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kemudian pada bagian isi itu pajak penghasilan. Yang pertama, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah dengan bunga. Yang kedua, beban sewa, beban yang dikurangkan atau deductible expense. Yang ketiga, beban sewa bukan objek PPh 23. Yang keempat, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kemudian lessor, pada bagian lessor itu terdapat beban penyisihan, piutang tak tertagih, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Kemudian ada mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Nah, pada bagian lessor juga terdapat pajak pertambahan nilai, itu ada memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lisi. Sedangkan pada lisi
pada pajak pertambahan nilainya itu tidak ada. Kemudian peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lisi. Nah, yang pertama itu ada selama masa SGU, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua itu setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lisi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh lisi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lisi sepanjang transaksi SGU tersebut memenuhi ketentuan kapital lisi. Yang keempat, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU. Kemudian yang kelima, lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian SGU dengan hak opsi. Kemudian ada peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor. Nah, pertama itu ada penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok. Kemudian yang kedua ada lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang atau PMK 81/PMK 03/2009. Selanjutnya yang kelima itu ada kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, tidak dapat dibebankan. Kemudian ada peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Kemudian yang kedua, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi lessor kepada lisi dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari lessor ke lisi itu dikenakan PPN. Kemudian yang ketiga, besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi WP SGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi dengan 12. Selanjutnya yaitu tentang sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lisi. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, ada perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lisi. Kemudian, kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu SGU digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja. Jadi SGU tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lessor, sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lessor. Kemudian materi selanjutnya itu perlakuan perpajakan untuk lisi dan lessor. Pada bagian lessor ada pajak penghasilan. Pertama, beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang kedua, penghasilan sewa atau objek PPh final
atau PPh 15 dan 23. Pada lesor juga terdapat pajak pertambahan nilai, yaitu memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Sedangkan pada lisi, pajak penghasilannya itu yang pertama ada beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23. Yang kedua, memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Pada lisi di sini, pajak pertambahan nilainya itu tidak ada. Selanjutnya ada peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lisi. Yang pertama, pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lisi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua ada lisi wajib memotong PPh 23 atas pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lesor kepada lisi dikenai utang PPN. Selanjutnya ada peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lesor. Yang pertama, seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesor merupakan objek PPh. Yang kedua, lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di-SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian di sini ada contoh. PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan kapitalisi dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga 2 juta. Tingkat bunga implicit itu sebesar 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret tahun 2012. Nah, jawabannya itu pada bagian lisi, present value atau PV leasing sama dengan PV IVA cicilan ditambah PV IAF nilai opsi. Nah, sama dengan cicilan dikali 1 kurang 1 dibahagi dengan 1 ditambah I kali N kurang 1 dibahagi I ditambah 1 ditambah angsuran kali 1 kurang 1 per 1 tambah 1 kali I. Nah, sama dengan 1,1.500.000 dikali 1 kurang 1 dibagi 1 ditambah 0,1 kali 3 bahagi 0,1, kemudian ditambah dengan 2 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi dengan 1 tambah 0,1 kali 4. Hasilnya yaitu 1.500.000 dikali 3,4869 ditambah dengan 2 juta dikali 0,6830. Hasilnya yaitu 5.230.350. Itu dari 1,1.500.000 dikali 3,4869. Kemudian ditambah dengan 1.336.000. Itu dari 2 juta dikali 0,6830. Hasilnya yaitu 6.596.350. Nah, 6.596.350 ini dari 5.230.350 ditambah dengan 1.336.000, maka hasilnya yaitu 6.596.350 rupiah. Kemudian di sini ada jurnalnya. Pada tanggal 1 Maret 2012 dengan keterangan aset tetap leasing itu didebit sebesar 6.596.350. Kemudian untuk leasing jangka pendek didebit sebesar 1.374.239. Untuk leasing jangka panjang itu sebesar 5.222.110 di bagian kredit. Keterangan selanjutnya ada utang leasing jangka pendek sebesar 137.324 di debit dan kas atau bank sebesar 137.423 di kredit. Nah, pada tanggal 11 April 2012 dengan keterangan utang leasing jangka pendek sebesar 130.423 di debit, beban bunga sebesar 645.892 di debit, dan kas atau bank sebesar 783.316 di kredit. Nah, setiap tanggal
tiap bulan selama tahun 2012 dilakukannya pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Pada tanggal 31 Desember 2012 dengan keterangan utang leasing jangka panjang itu sebesar 1.649.087 di debit dan utang leasing jangka pendek sebesar 1.649.087 di kredit. Kemudian ada beban penyusutan aset leasing sebesar 957.572 di debit dan akumulasi depresiasi aset leasing itu sebesar 957.572 rupiah itu di kredit. Kemudian di sini ada pada bagian lesor itu ada penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Nah, di sini ada penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kemudian yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau closed ended. Kemudian ada klasifikasi kelompok harta. Nah, pada klasifikasi kelompok harta ini ada terbagi atas 4. Yang pertama ada kelompok aset tetap. Kelompok pertama itu ada kelompok bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sedangkan pada kelompok 2 itu adalah bangunan terdiri dari permanen dan tidak permanen. Nah, masa manfaat pada kelompok 1 itu ada 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Kemudian pada kelompok 2 bangunan yang terdiri dari permanen dan tidak permanen itu terdapat masa manfaat permanen 20 tahun dan tidak permanen selama 10 tahun. Kemudian ada tarif depresiasi garis lurus. Pada kelompok 1 itu ada 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 ada 6,25%, kelompok 4 5%. Pada bagian permanen itu 5% dan bagian tidak permanen itu ada 10%. Sedangkan pada tarif depresiasi saldo menurun, pada kelompok 1 itu ada 50%, kelompok 2 itu ada. Selanjutnya pada aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK 83/PMK 03/2009. Kemudian yang ketiga ada barang modal yang di SGU-kan, baik SGU dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lisi atau SGU dengan hak opsi bagi lisor. Di sini ada contoh. Nah, gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jawabannya, menurut penyusutan menurut akuntansi itu sama dengan 600 juta dibagi 30 tahun, hasilnya yaitu 20 juta. Sedangkan penyusutan menurut pajak itu 5% dikali 600 juta, maka hasilnya yaitu 30 juta. Selanjutnya, di sini ada jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2011 dengan keterangan beban penyusutan gedung sebesar 20 juta di debit dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya,
itu ada penghentian aset tetap. Di sini ada pertukaran aset tetap dan juga pelepasan aset tetap. Selanjutnya ada revaluasi aset tetap. Yang pertama, revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Di sini ada contohnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Yang pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi sebesar 1 miliar. Kedua, bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Kemudian yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta dan harga revaluasi sebesar 200 juta. Kemudian penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rugi tahun 2010 sebesar 150 juta, rugi tahun 2009 sebesar 125 juta, dan rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusunan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ada jawabannya. Biaya perolehan tanah sebesar 500 juta, biaya perolehan bangunan sebesar 600 juta. Nah, akumulasi penyusutannya itu ada 90 juta. Itu dari 600 juta dibagi dengan 20 dikali dengan 3, yaitu sebesar 510 juta. Kemudian biaya perolehan mesin itu ada 100 juta. Akumulasi penyusutannya itu 31.250.000 dari 100 juta dikali 30 dibagi dengan 12 dikali 8, yaitu 68.750.000. Sedangkan nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskal, yaitu sebesar 1.078.750.000. Kemudian harga pasar itu 1 miliar ditambah 850 juta ditambah dengan 2 juta, maka hasilnya yaitu 2.050.000.000 rupiah. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskal, yaitu sebesar 1.078.750.000. Kemudian surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tinjauan perpajakan itu sebesar 971.250.000. Nah, PPh finalnya itu 10% dikali 971.250.000, maka hasilnya 97.125.000 rupiah. Nah, di sini terdapat jurnalnya dengan keterangan tanah sebesar 500 juta di debit, bangunan sebesar 250 juta di debit, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 90 juta di debit, mesin sebesar 100 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin sebesar 31.250.000 di debit. Sedangkan surplus revaluasi aset tetap sebesar 971.250.000 di kredit. Nah, PPh final atas revaluasi aset tetap itu sebesar 97.121.000 di debit, sedangkan kas atau banknya juga sebesar 97.125.000 di kredit. Nah, materi selanjutnya yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak berwujud, mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila
Yang pertama, kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Kemudian di sini ada contoh aset tak berwujud. Yang pertama itu ada hak paten, yang kedua ada hak cipta, yang ketiga ada merek atau trademark, yang keempat ada goodwill, yang kelima ada waralaba atau franchise. Kemudian harga perolehan aset tak berwujud. Yang pertama ada harga beli termasuk biaya impor dan pajak. Kemudian ada biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset harga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian di sini ada tarif penyusutan aset tak berwujud. Tarif penyusutan aset tak berwujud juga terdapat kelompok harta tak berwujud, itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dengan masa manfaat kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Tarif depresiasi garis lurusnya itu kelompok 1 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Tarif depresiasi saldo menurun kelompok 1 50%, kelompok 2 itu ada 25%, kelompok 3 12,5%, dan yang kelompok 4 itu ada 10%. Kemudian ada contoh. Nah, di sini pada PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun atau menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, jawabannya menurut penyusutan menurut akuntansi itu 50 juta dibagi 5 sama dengan 10 juta, sedangkan penyusutan menurut pajak 25% dikali 50 juta hasilnya yaitu 12.500.000. Selanjutnya di sini terdapat jurnal pada tanggal saat mengeluarkan biaya 31 Desember 2008 dengan keterangan aset lainnya sebesar 50 juta di debit, kas atau dan bank sebesar 50 juta di kredit. Kemudian ada beban amortisasi sebesar 10 juta di debit, dan juga ada aset lainnya sebesar 10 juta di kredit. Contoh yang kedua itu ada PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta belum termasuk PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari MC Dolphin sebesar 4 tahun. Kemudian di sini ada jawabannya. PPN sama dengan 10% dikali 200 juta, maka hasilnya yaitu 20 juta. Kemudian ada PPh pasal 26, 20% dikali 200 juta, maka hasilnya yaitu 400 juta. Nah, penyusutan menurut pajak dalam metode garis lurus itu ada 25% dikali dengan 200 juta, maka hasilnya yaitu 50 juta. Sedangkan metode saldo menurun itu tahun pertama ada 50% dikali 200 juta, maka hasilnya adalah 100 juta. Tahun kedua 50% dikali 100 juta, hasilnya adalah 50 juta. Tahun ketiga 50% dikali 50 juta, maka hasilnya adalah 25 juta. Pada tahun keempat itu ada 25 juta. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal dengan tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan waralaba sebesar 200 juta di debit, pajak masukan sebesar 20 juta di debit, utang PPh 26 sebesar 40 juta di kredit, dan kas atau bank sebesar 180 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 itu dengan keterangan beban amortisasi sebesar 50 juta di debit, waralaba sebesar 50 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2013 dengan keterangan beban amortisasi sebesar 50 juta di debit, waralaba sebesar 50 juta di kredit. Dan pada tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan beban amortisasi sebesar 50 juta di debit, waralaba sebesar 50 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015 dengan keterangan beban amortisasi 50 juta di debit dan waralaba sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya baiklah, itulah materi
mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Demikian materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.